Kalian tahu anime ini? さくらちよ、16歳。好きな人に告白したら、サインをもらいました。 Ternyata ada live actionnya. Kenalin nih, live action dari Gekkan Shoujo no Zaki-kun, judulnya The Comic Bank. Live action dari anime Gekkan Shoujo no Zaki-kun ini ternyata bukan digarap oleh negara Jepang, tapi kali ini itu digarap oleh negara Cina. Jadi live action ini drama Cina nih. 我们公司的老板是七夕节的母亲舒修女士，这些我都知道。七夕节的母亲舒修女士原本是空乘起家，后创办了这一家航空公司，这10几年来越做越大。 Bukan, tapi yang ini. 我一直都跟我回家吧。 Live action ini bercerita tentang Le Yechi yang bermimpi ingin menjadi shonen manga artis. Tapi karena suatu hal, malah dia cukup terkenal dan menjadi shoujo manga artis. Di suatu ketika, ada Zo Chandai yang dia itu mengungkapkan perasaannya. Tapi entah kenapa, dia gagal. Nah, dari kegagalan itu, Zo Chandai atau yang kita kenal sebagai Sakura Chiyo, itu menjadi tim penyusun shoujo manga yang lagi digarap. Jadi dari sini keseruan dan kelucuan dan kekocakan mereka itu dimulai nih. 梦野以细腻的心理描写和绚烂作画闻名的人气作家。莫言老师，我一直都 Live action ini apa yang bagus tuh bang? Gue suka beberapa yang ada di live action ini. Kebetulan gue udah nonton nih episode satunya. Nah, yang gue cukup terkesan itu adalah tentang bagaimana live action ini tuh setia banget sama sumber aslinya, yaitu dari manga yang berjudul Gekkan Shoujo no Zaki-kun gitu ya. Jadi beberapa scene yang memang ada di manga, di animenya itu bener-bener kayak dimasukin secara bulat-bulat gitu. Bener-bener percis gitu. Dan ini yang benar-benar gue suka gitu dari live action kali ini ya, yang memang digarap oleh negara Cina. Bukan cuma tentang setia ke bahan aslinya, live action ini juga ternyata mengadaptasi live actionnya ini berkesan dan memuaskan gitu. Karena memang genre dari animenya atau manganya sendiri itu adalah komedi, live action ini itu berhasil mendeliver komedinya. Jadi benar-benar lucu banget ini live actionnya ketika gue tonton di episode satunya. Kelucuan tadi tentu aja itu nggak lepas dari pemilihan cast yang memang cocok dan bagus banget gitu di live action ini. Nah, dari pemilihan cast dan pemerannya yang benar-benar cocok tadi itu didukung juga dengan acting mereka yang lumayan bagus nih. Bahkan menurut gua itu lebih sedikit lebih baik gitu dibanding acting yang ada di live action Jepang. Lalu yang gua suka apalagi? Di episode 1 yang udah gua tonton itu ada beberapa scene yang memang itu cukup menarik dan lucu menurut gua, yaitu tentang kamera work di adaptasi ini. Itu bagus banget dan kerasa beda dan kerasa baru menurut gua, karena gua jarang banget yang namanya itu nonton drama Cina gitu ya. Jadi kamera work di adaptasi live action ini itu menurut gua lebih oke gitu dibanding live action yang digarap oleh Jepang kebanyakan ya. Scene favorit gua itu ada di scene monolog Zhao Chandai gitu ya, atau Sakura Chiyo. Di sini itu kerasa banget gitu perbedaan kualitas antara live action yang digarap oleh Jepang yang seri tentu aja, bukan yang film layar lebar gitu ya, dan scene yang digarap oleh negara Cina ini. Di situ bener-bener kerasa bagus banget gitu. Bener-bener apa yang memang ada di manga, yang ada di anime itu bener-bener bisa terrealisasikan dan teradaptasi dengan baik nih. Itu yang menurut gua jadi poin plus yang memang tidak dimiliki oleh live action yang ada di Jepang biasanya. Apakah live action ini ada kekurangan? Ya tentu ada gitu ya. Jadi live action ini kekurangannya itu dia adalah episode 1 yang gua tonton itu kerasa bertele-tele. Kenapa? Tentu aja ini adalah tentang durasi yang memang
memang lebih panjang. Kenapa? Karena live action ini itu punya durasi episode sekitaran 30-45 menit. Dan kalian tahu berapa episodenya? Totalnya itu ada 33, cuy. Jadi ada 33 episode dengan durasi 30-45 menit itu yang akan mengadaptasi, yang menurut gua itu bakal mengadaptasi semua bahan yang ada di sumber aslinya, yaitu di manga gitu ya. Tentu aja live action ini juga itu bisa menjadi angin segar gitu ya, karena gua terakhir nonton live action Cina adalah live actionnya Dragon Ball gitu. Jadi itu lucu banget gitu kalau misalnya gua tonton live action Dragon Ball yang digarap sama Cina gitu ya di Indosiar waktu dulu gitu. Jadi gimana nih? Kalian tertarik dengan live action Gekkan Shoujo no Zaki-kun ini? Dan menurut gua ini worth it banget untuk kalian coba tonton. Kalian bisa tonton live action ini di iQIYI, bisa di YouTube-nya ataupun bisa di aplikasinya. Nah, dan sekarang kurang lebih dia udah ada sekitaran 6 episode yang memang kalian bisa tonton secara gratis. Kalau di YouTube itu cuman ada sekitaran 3 episode aja yang baru rilis. Jadi gimana menurut kalian? Tunggu apa lagi? Bisa ditonton sekarang. Dan sekian rekomendasinya. Semoga bisa terbantu kalian ya kalau misalnya butuh tontonan. Terima kasih. Ciao.